Alih-alih turun ke area 3250, goldnya malah putar balik di 3280. Tandai dengan keputusan-keputusan Trump di minggu lalu, di mana dia mulai menerapkan tarif-tarif lagi. Dan menurut gue sih makin kacau lagi dunianya. Oleh karena itu, kita akan coba analisa perjalanan gold di minggu ini. Dan sambil menuju CPI, kira-kira pergerakan gold itu akan kemana setelah BTC-nya mencapai all-time high. Hai guys, balik sama gue William Sudana, dan di video kali ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk tanggal berapa ini? 14 Juli 2025. Ini adalah minggu ketiga ya. Enggak, minggu kedua. Enggak guys, enggak. Minggu ketiga. Karena minggu pertamanya itu tanggal 1 Juli ya, udah dimulai. Dan ini udah tengah-tengah bulan, artinya kita akan masuk ke dalam timing untuk target weekly. Kira-kira target monthly. Apakah gold akan kejar lagi ke atas bikin ATH baru atau enggak? Langsung aja tanpa panjang lebar kita mulai videonya, oke? Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini adalah channel di mana gue berbagi pandangan gue terhadap arah market ya, namanya analisa. Itu bisa jadi salah, bisa jadi benar. So hopefully dengan ada analisis membantu kalian untuk memiliki dan mencari korelasi dengan trading plan kalian masing-masing. Namanya analisa itu nggak bisa dipukul rata, oke? Ini adalah pandangan gua dan itu bisa jadi salah gitu. Dan ketika salah, ya kita harus siap untuk antisipasi selanjutnya. Maka itu, buat kalian yang masih mencari broker, ZFX udah tersedia di MT5. Dan ini adalah broker yang gue pakai dan so far gue ngerasa satu-satunya broker yang menawarkan konsep trade to earn. Ini dengan hanya trading, lossnya kalian bisa dapat cashback, kemudian kalian bisa earning ZDS juga yang udah gue bahas dari zaman kapan gitu ya, dari harga 0,1 sekarang udah $2 lebih, dan itu udah naik berkali-kali lipat, dan cuman di broker ini aja. Kalau kalian pengen coba udah experience di MT5-nya, silahkan klik link di video description. Suka ada banyak orang yang mengatasnamakan gue gitu ya, tapi di sini gue tulis ya bahwa gue nggak jual signal, gue aja nggak jual titip dana, nggak ada VVIP. Gue cuma bagi konten ini sebagai proses pembelajaran dan juga entertainment konten aja. Oke? Buat yang baru mampir channel ini juga kalian bisa nikmatin konten-konten eksklusif yang ada di level 2 yang di sini ya di YouTube ya. Kalian klik join karena di sini gue udah siapin juga alur cerita XAUUSD untuk Q3 2025 yang bisa kalian gunakan untuk acuan di mana area entry untuk jangka panjang kita. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Oke. Kalau kita mulai dari monthly ya. Di monthly ini kita ngelihat secara kotak kita udah menyentuh area pivot monthly ya. Kalau kita lihat acuannya sebenarnya di sini diperhatikan guys. Ini HB monthly kita ya di sekitar 3450, sekitar 1000 pips dari sekarang. R1 monthly-nya ada di 3400. Kalau dilihat lagi di sini LB monthly di sini di bawah di sini ya di 3246 dan S1-nya ada di 397. Perjalanannya panjang. Jadi kalau kita balik lagi ke acuannya adalah sekarang itu kita lagi ada di bulan Juli, artinya masih dalam timing busur quarter. Kalau kita lihat lagi quarter 2 kemarin itu super bullish ya. Kita lihat pivot quarter kita masih ada di bawah di sini. Tapi pergerakannya sekarang malah cenderung ke atas. Kita belum ada ngelihat tanda-tanda month mau mengejar low before-nya, yang itu adalah anomali. Kalau misalnya dia break low before-nya, anomali down. Dan itu akan membantu Agustus untuk kembali ke bawah. Tapi pun kita ngelihat week lalu ya, closing dengan super bullish. Rejection kuat di area sini ya, area S1-nya, dan baru kebentuk kejar hukum jika keluarin target HB weekly itu di hari Jumat kemarin kayak gitu. Kalau gue ngelihat candle seperti ini, kecenderungannya sih memang ini akan kejar ke atas dulu nih kayak gitu ya. Kita cari beberapa pendekatan confluence lain dengan apa yang ada. Oke.
Untuk minggu depan sendiri kita lihat acuannya, RPS terlihat normal ya, karena shadow bawahnya ini mendorong masuk, kelihatan bullishnya ya, kelihatan bullishnya. Pivot weekly kita ada di 3339 ya. Ini seconfluence dengan R4 4 tahunan. Berarti ini jadi area support kuat untuk pivot weekly. Turunan kita melihat lagi ada pivot monthly di 3320 dan S1 weekly ada 3310. Maka dari area 3340 sampai 3310 bisa menjadi area pantau untuk kita buy. Ntar kita coba lihat ke bawah ada apa di area di sini ya, di weekly-nya. Oke. Kemudian kalau kita ngelihat lagi di sini di daily ya, di daily, kalau mau daily kita acuannya di sini aja. 8 cup ya. Oke. Kita perhatikan di sini, kita bongkar dikit ya. Di sini kita melihat adanya ini ada rally base rally di sini, rally base rally, kemudian di break ini low, ini di break di sini ya, di break di sini terjadi pullback, tapi dari sini pun udah kebentuk setup lagi. Di sini kan kita bisa tarik, ini ada setup nih, CB1 sell ya, di sini daily. Kalau kita tarik begini, di sini kita bisa punya cuan pas banget dia masuk ke dalam area di diskon di sini ya. Ini 3366, dia ambrus ke bawah. Dan ini terjadi di hari Senin ya. Hari Senin, Selasa ambruk ke bawah di sini. Mantap, cakep banget. Dan di situ kita dapat sell. Tapi ternyata setelah dia nge-break di sini, yang malah terjadi adalah dia di trace lagi gitu. Dan gue ngelihat adanya setup reversal dulu sih ya, dari yang poin di sini deh. Ini rally drop base drop, kemudian dia break di sini ya, 1 2 di break ya kan, ini di sini di break. Kemudian di retest lagi ke area bawah, area diskonnya di sini. Kemudian menyisakan shadow 1 2. Ini candle reversal, di sini ada terjadi bullish lagi. Ya, baru di sini satu candle bearish ini yang di break gitu. Nah, kalau gua ngelihatnya di sini, ini kan masuk jadi area base ya guys ya. Ini masuk jadi area base nih di sini. Dan kemudian ada rejection di area base. Kemudian satu candle merah ini di break oleh 3 candle bullish. Maka kalau mau kita mengacu kepada Fibo Musang, ini bisa jadi area dominan break buy gitu. Nah, oke. Nah, patokannya mana? Cocok banget kita ngelihat. Ini ada area merah yang udah kita tandain di minggu lalu, ya. Area supply di sini. Ini juga termasuk area base dari drop base dropnya, ya. Di sini kan base juga ini. Nah, di sini gua ngelihat 3374 bisa menjadi pantauan kita, bahkan sampai 3400 ya. 3400 gitu. 3399. Tadi kita ngelihat 3399 itu juga area R1 weekly kita ya. Nah, 3397 tuh. Nah, kita udah punya satu confluence di sana. Oke. Kemudian untuk kita cari area buy-nya, of course kita akan cari di area agak bawah. Maka ada di sini nih. 3327, 3319. Tadi kan juga udah kita cocokin ya. Nih, ada di sini ya. Ini ada pivot weekly di area 3340 nggak sih tadi? Coba cek mana. Ada pivot 3339 itu area pivot weekly ya. Kemudian 3339 nih di sini retrace dikit. Tapi kalau kita spare sampai bawah, ini area diskon banget 3310. Maka itu kita bisa pantau di area tersebut untuk kita masuk buy. Masuk lagi ke area diskonnya. Jadi cukup sabar karena ini masuk area di sini ya. Nih, masuk area di sini dia kena reject. Gitu. Ini kan kita bisa kasih tanda merah nih. Nah, ini kan kasih kena reject ya. Kita turun ke 4-nya. Oke, ini adalah coret-coretan kita minggu lalu. Oke, coretan minggu lalu. Pas banget kalau misalnya diperhatikan. Ini kalau misalnya kalian ngerasa, nanti jangan-jangan lu coret-coret sendiri lagi gitu ya. Nggak, lu cek aja minggu lalu kayak gimana coret-coretannya. Nah, di video. Ini pas banget masuk sini, masuk di area di sini di 32885. Kemudian dia rally ke atas ya.
Sebenarnya kalau gue sempat tulis juga di channel broadcast ya, di channel broadcast itu target sampai ke 32545, 3247. Tapi ternyata enggak, di 3285 dia udah mulai retrace lagi. Dan ya udah, kalau dikasihnya dapatnya segitu karena ini base juga, dan ini kita udah marking juga nih areanya 3276 sampai belepetan karena kecepatan ngomongnya. Karena durasi ya, biasanya durasi. Jadi kan ini skenario pertama kita nih minggu lalu, dia langsung kejar ke atas kemudian banding bawah. Tapi enggak, ini kita hapus. Yang berjalan mah seperti ini, dia malah kejar bawah dulu, dapat area diskon, dia lanjut ke atas. Ini targetnya mirip kayak tadi ya. Ini masuk ke dalam area supply kita. Nah, masuk area supply, dia ambil liquidity ini, dia turun, reject ya kan. Maka ekspektasi gua sih kita bisa nunggu di area agak diskon ya. Nih pas banget kalau kita marking di area di sini. Ini kan area 786, 3324 sampai 3316. Ini ada area base nih. Oke. Sejak masuk di area di sini nih rally base rally, maka pantau 3324 3330 ini untuk menjadi acuan kita untuk kita entry gitu. Kalau misalnya bablas di sini, maka kita kejar di sini 3302. Bentar. Base. Iya sih, ya segitu ya. 3310 kan ini area di sini 330 sampai ini segini 3312 nih. Ini area buy oke sih menurut gua. Untuk kita bisa ini area buy area kita. Oke. Jadi ekspektasinya kita bisa dia bawa di sini, baru kita lanjut ke atas lagi. Target kemana sih? 3.400 lah. 3399 lah, 337 juga, 3396 sampai 33406. Ini menjadi area target ya. Jadi kalau ini area di reject dan ini di break ya, area next kita kan ke 3400 lah, 3400. Mungkin dari call minggu depan sih kayaknya segitu ya. Apa sih yang menjadi trigger minggu depan? Menurut gua minggu depan itu kita akan berhadapan dengan CPI. Hari Selasa ya CPI ya. Hari Selasa CPI. Biasanya CPI hari Rabu kalau enggak Kamis. Kok makin lama kayak makin maju ya. Kayak Chinese New Year. Makin lama makin maju-maju gitu. CPI. Rabunya ada PPI 2. Ekspektasi kalau kemarin kita ngelihat sih kayak ekonomi kita lagi bagus ya. Dan CPI minggu lalu tuh malah naik ya. Naik apa turun ya? Gue lupa. Ya anyway, hari poin-poin pentingnya mungkin hari Selasa. Karena CPI. Hari Kamis ada jobless claim yang minggu lalu juga bagus ya. Makanya sempat Kamis hari apa dia? Hari Kamis dia sempat drop bawah dulu, ini bawah nih, kemudian naik ke atas. Di hari Jumatnya rally satu arah. Mantap satu arahnya. Oke. Ini bisa dipantau sih. Kalau kita cari confluence line ya. Kalau cari confluence line gue pakai chart yang mana yang kosong ya? Ini deh. Kita coba cari confluence sama BBMA. Oke. Nah, ini yang menurut gue cukup menarik. Karena ini hari Kamis. Nah, ini hari Kamis ya. Terjadi ini tuh extreme buy di sini. Momentum nggak momentum. Tapi pas sampai di area di sini dibablas lagi sampai ke area sini gitu. Maka di sini terjadi CSAK sebenarnya. CSAK buy. Kalau di daily sebenarnya kemarin gue sempat bilang kan, kita mau ke arah daily nih di sini nih 3277 3266 ya. Tapi ternyata pas di sini nih enggak. Di sini dia reject, ini yang reject 3283. Enggak bisa. Jadi dia enggak mau ke bawah lagi gitu. Ini kalau kita tandain di sini ya. Nih tandain di sini. Di hampatnya tuh enggak terjadi apapun, dia terjadi ekstrim malah. Ekstrim. Kemudian nggak lanjut lagi. Sedangkan kalau misalnya kita mau tandain lagi di sini ada apa di H1-nya? Nah, di H1-nya di sini nggak ada momentum. Makanya curiga waktu itu gua. Kenapa dia nggak mau ke bawah ya gitu? Karena kalau kita mau expect dia ada momentum lagi hampatnya untuk sell, maka dia harus kejar bawah nih, ada momentum di sini. Tapi nggak, dia malah MHV kan. Kemudian dia terjadi di sini. CSAK dia reentry di sini, kejar lagi ke atas. Jadi hari Kamis tuh cukup hari Kamis tuh
Gue dari posisi sell, gue switch pas sempat keluar BEP, langsung gue switch buy, langsung dapat 300 pip ya, 300 pip sepanjang hari ini. Di 3347 gue keluar, masuk di 3315 kemarin itu. Posisinya jadi yang gue lihat kemarin itu adalah karena di H4 ini udah terjadi CSAK buy. Kemudian di area re-entry di sini, ini kan reject ya. Nah ini kan pas pemberitaan nih kemarin hari Kamis. Ini Kamis ketika Joblos PB jelek dia turun, tapi nggak berhasil ngebuat momentum lagi gitu. Maka itu di sininya langsung gue lihat re-entry buy-nya valid karena di M15 di sini juga nggak terjadi momentum nih, ya kan? Di sini lihat nih, kegedeannya di sini ya. Di sini ini dia momentum ekstrim tapi ya lihat karena EMA-nya keluar kemudian dia retest nggak bisa momentum lagi, ketahan di sini dia MACD kemudian dia momentum M15-nya. Nah di sini adalah tanda-tanda, maka itu kemarin pas terjadi kayak gitu ya udah gue langsung ganti karena ada tanda-tanda nggak ada penurunan lagi gitu, nggak ada momentum untuk sell lagi. Makanya balik di H4 di sini ketika dia masih mantul-mantul di sini nih. Ini area 3315 kemarin. 3315 gue entry, kemudian tinggal dari 2 layer di sini. Kemudian bablasin ke atas 3347 gue close. Gitu. Makanya itu karena sekarang kita perhatikan di sini ada H4-nya ada ekstrim ya. Cenderungan dia kan turun ke bawah dulu nih. 3344 seperti tadi kita ngeliat di sini menurut gue nih area yang oke untuk base kita ya kan. Di sini ada mid BB juga masih di bawah MA50, maka pantau dulu entah area sini. Ketika terjadi rejection masuk baru kita masuk lagi. Kecenderungannya kenapa? Gimana kalau misalnya H4 udah momentum buy ini, maka kita akan coba untuk kejar ke rasanya ke sini ya 3403 upper BB-nya gitu. Jadi spare aja kalau misalnya di sini upper BB-nya ada di sekitar 3402 ya kita spare aja di sini. Ya, nih 3394. Cocok kan dengan R1 weekly yang ada. Karena kalau tadi kita ngeliat di sini adalah 33, ini kan 33276 nih. Dia aktualnya berapa di sini? Tuh, kan sekitar 70 pip ya. 80 pip 70 pip oke lah. Itu karena sekarang posisinya memang lagi sideways nih, kelihatan kan? Sideways kan? Di sini. Nih. Ini sideways nih, gitu. Makanya kita ngeliat BB-nya pun datar nih. Di sini BB-nya datar. Gitu guys. Oke. Menurut gue sih sekian aja dari gue ya. Kayak udah panjang juga. So buat kalian yang nonton sampai habis, feel free untuk tulis juga pandangan kalian. Ditambah fundamental menurut gue Trump lagi juga kembali mengeluarkan tarif yang pasti akan di counter sih gitu. Dan so far Indonesia kena tarif yang agak bangke ya 30% ya. Tapi hopefully semua yang dilakukan ini bisa membuat hidup kita lebih baik. Walaupun tidak. Karena permainan elit ini membuat ekonomi jadi kacau berantakan. Tapi kita bisa ngapa-ngapain, kita cuma retail. So stay safe, jaga money management kalian karena pergerakan gold lagi edan gila-gilanya. Komen juga di bawah kira-kira pandangan kalian gold minggu depan akan seperti apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.